Shalom, puji dan syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang telah menghantarkan kita kembali di dalam ibadah doa puasa 10 hari kita pada tahun ini. Kita sangat berterima kasih, Tuhan masih boleh mengizinkan kita untuk kita boleh tetap beribadah. Itu semua karena kebaikan dan juga karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Allah Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau di tahun ini kita masih diperbolehkan untuk beribadah, ibadah doa 10 hari. Biarlah kita boleh memakai kesempatan ini untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh memakai kesempatan ini untuk kita boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan. Supaya Roh Kudus-Nya boleh dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Agar kehidupan kita boleh dicelikan, kehidupan kita boleh dipulihkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak ada lagi kesukaran di dalam hidup kita. Tetapi kita telah menerima kemenangan oleh karena Tuhan Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Allah Roh Kudus.
sembah Tuhan, ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tiada Allah-Allah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, selain Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan kami, Raja kami yang hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada saat Tuhan malam hari ini kami datang di kaki-Mu, di hadapan-Mu. Terlebih dahulu Tuhan ampunilah segenap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Layakan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh dipulihkan untuk masuk Tuhan ke dalam tata kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh Engkau hadirkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Roh Kudus-Mu itu boleh memulihkan kepada kehidupan kami, menjamah Tuhan, menyembuhkan, terlebih Tuhan kepada rohani kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan dan juga menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Jamah dan berkatilah kepada seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu yang boleh melayani. Biarlah terang Tuhan yang boleh hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga pelayanan yang boleh dilakukan semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kepada kami yang hadir Tuhan di dalam ibadah online ini, biarlah Engkau ya Bapa Tuhan Yesus Kristus menjamah kepada seluruh kehidupan kami, memulihkan kami, menerangi kepada setiap hati dan juga langkah kaki kami. Sehingga jangan Tuhan kami selalu Tuhan Yesus Kristus melakukan setiap dosa dan kejahatan. Tetapi kiranya oleh dengan darah Tuhan kami semua boleh dipulihkan. Kami semua boleh menjadi manusia baru yang telah diperlengkapi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu, jamalah ibadah kami, terlebih kepada rumah kami Tuhan, sehingga seisi keluarga kami juga boleh diselamatkan, bahkan kepada seluruh tetangga-tetangga kami yang boleh mendengarkan kami boleh beribadah. Biarlah terang Tuhan juga boleh hadir atas setiap kehidupan mereka. Inilah setiap doa dan permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kalau Roh Kudus itu boleh hadir di dalam setiap kehidupan kita, biarlah hidup kita tidak menjadi sama lagi seperti dunia, tetapi kita boleh dipulihkan, kita boleh diperbaharui, karena Roh Kudus itu sanggup menyembuhkan dan juga memulihkan kepada setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus
saudara-saudara, Tuhan Yesuslah yang menjadi kehidupan kita, Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita, supaya Roh Kudus itu boleh senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Biar kita boleh menerima Roh Kudus itu pada malam hari ini, supaya kuasanya, mukjizatnya boleh dinyatakan atas setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Ku Tetap Cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tabari, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan tabari, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah segenap pujian, segenap pengagungan kami kepadamu Tuhan. Memang sangat jauh daripada sempurna, tapi biarlah Roh Kudus-Mu itu boleh menyempurnakan setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Menjadi kesukaan bagi nama-Mu Tuhan. Terlebih biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh mendengar kami beribadah. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang adalah kebenaran, firman yang adalah Engkau sendiri. Biarlah Engkau boleh berkata-kata kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam di kaki-Mu dan boleh mendengarkan suara-Mu.
Jamah kepada hati dan pikiran kami. Pulihkan Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar-dengaran akan setiap kebenaran firman-Mu. Dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman itu Tuhan Yesus Kristus boleh menjamah dan memberkati kami. Terlebih dengan berkat secara rohani. Kepada hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau perlengkapi untuk melayani Engkau. Biarlah bukan karena kekuatannya, tetapi biarlah terlebih dahulu dia datang di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menjamah dan memulihkan kepada setiap kehidupannya. Agar setiap apa yang boleh diperkatakan, biarlah semuanya hanya berasal daripada kebenaran Injil firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Memang sangat jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan boleh menyempurnakannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini, malam hari ini kita kembali masuk di dalam ibadah, doa 10 hari kita untuk memperingati hari penantian Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari saudara kekasih, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan disingkapkan oleh Allah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita semua diberkati. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes 14 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Pada malam hari ini kita sangat berbahagia karena Tuhan memperkenankan kita untuk berjumpa dengan Dia lewat kebenaran firman-Nya. Judul firman Tuhan buat kita pada saat ini saudaraku adalah Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara kekasih, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kehidupan. Seperti yang telah diungkapkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, terutama kepada Thomas saudaraku, bahwa Dia adalah jalan kehidupan. Dia adalah jalan kebenaran. Lewat Dialah Allah boleh berkuasa untuk memanggil setiap orang yang percaya datang kepadanya. Saudara kekasih, mari kita renungkan pernyataan ini, yaitu pernyataan ilahi. Suatu pernyataan yang bukan dari manusia, tetapi dari Allah yang adil dan benar. Saudara kekasih, kita pasti menyadari di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan kebenaran itu. Tidak ada yang berani untuk berjanji. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saudaraku, itu diperintahkannya, diberitakannya, diajarkannya kepada murid-muridnya. Dan juga sampai kepada kita pada saat ini. Sudah menjadi suatu ketetapan di hidup kita. Bahwa tidak ada jalan yang lain membawa kita kepada Bapa di dalam sorga. Kecuali Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus tidak hanya menunjukkan dan mengajarkan jalan itu. Tetapi Dialah jalan itu saudaraku. Haleluya.
Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran itu kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi dialah kebenaran itu. Saudara kekasih, berkali-kali dia di dalam Alkitab menyatakan bahwa dia, Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Kita lihat saudaraku yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Saudara kekasih, apa yang Yesus katakan berasal daripada Allah. Dan apapun yang dilakukan dan diperbuat oleh Tuhan Yesus adalah perintah Allah Bapa. Demikian juga saudara kekasih. Apa yang Allah perbuat, Ia perbuat melalui Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu telah diserahkan oleh Allah Bapa ke dalam tangan Yesus Kristus. Saudara kekasih, mari kita lihat. Kita simak firman-Nya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi anak dan Allah telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, karena itu apapun yang Tuhan kita Yesus Kristus perbuat adalah perbuatan Allah sendiri. Dan apapun yang Yesus katakan adalah perkataan Allah. Saudara kekasih, di dalam suatu firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saat ke-11 murid-muridnya itu datang bertemu dengan dia, mereka menyembahnya. Tetapi saudaraku, di antara mereka ada yang ragu-ragu. Sehingga dia berkata lewat kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis di dalam Yohanes 28 ayat 18. Kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Yohanes 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi dari antara ke-11 murid itu, ada yang ragu-ragu. Saudaraku, apa yang membuat mereka ragu-ragu adalah ketidakpercayaan mereka. Oleh sebab itu, kita semua yang sudah terpanggil menjadi muridnya, dan kita berkata kita sudah terpilih, tetaplah kita saudaraku berpegang penuh kepada seluruh kebenarannya. Jangan sampai ada yang meragukan kuasa Yesus. Di situ tadi sudah dinyatakan kepada kita. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada padanya. Saudaraku, luar biasa. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberikan itu kepada kita. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu, di dalam Dia ada segala kuasa. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita baca firman Tuhan dari Matius 21 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?
Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Amin. Saudara kekasih, imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi bertanya kepada Yesus. Kenapa mereka masih bertanya? Karena mereka tidak mempercayai kuasa yang ada pada Yesus sehingga dia bertanya. Saudara kekasih, dengan kuasa mana saudaraku? Tentu dengan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang memberikan kuasa itu kepadanya dan kuasa itu diberikan kepada kita adalah Allah Bapa sendiri. Saudaraku, banyak orang yang heran, banyak orang yang tidak mempercayai, banyak orang yang ragu-ragu akan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, kepada saya, kepada kita semua, kepada umat yang percaya kepada Yesus, kuasa itu telah kita terima. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita dengan sungguh-sungguh saudaraku hidup di dalam apa yang Dia kehendaki. Harus percaya sungguh-sungguh akan kuasa itu yang menjadi jalan bagi kita. Saudaraku, dikatakan tadi bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada Allah Bapa di dalam surga. Sebab itu saudaraku, Dia telah datang ke dalam dunia menjadi manusia agar Dia menjadi jalan bagi kita kepada Allah Bapa di dalam segala perkara. Dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, agar lewat ketaatannya kita orang percaya menemukan jalan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Saudara kekasih, lewat kematiannya, yaitu kematian terhadap dosa-dosa kita semuanya, dan kuasa kebangkitannya menjadi jalan bagi kita kepada Allah Bapa. Oleh sebab itu saudara kekasih, bila kita hidup di dalam hidup yang Yesus kehendaki, yaitu mati bagi dosa-dosa kita, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hidup kita akan ada kehidupan yang baru. Yaitu kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tetapi yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang datang kepada saya dan saudara oleh Roh-Nya yang kudus. Yang menuntun kita kepada seluruh kehendak-Nya. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Dia berkata, saudaraku, ketika Roh Kudus itu datang, maka kita akan dimampukan melakukan kehendak Allah Bapa. Oleh sebab itu saudara kekasih, mari kita percaya sungguh-sungguh akan setiap firman-Nya, agar hidup yang kita hidupi ada di dalam kehendak-Nya. Saudara kekasih, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa. Roh Kudus itulah berkuasa di dalam kehidupan kita untuk mencabut seluruh saudara kekasih sifat-sifat dosa yang membuat kita mati di hadapan Allah. Tetapi Roh Kudus yang Maha Kuasa, saudara kekasih, Dialah yang memperbaharui seluruh kehidupan kita agar menjadi hidup yang berkenan kepada Allah Bapa. Roh Kudus itu saudaraku mengajar kepada kita. Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Roh Kudus itu menginsapkan kehidupan kita akan dosa-dosa.
Sehingga saudara kekasih, bukan kita lagi, tetapi Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, siapakah kita ini? Kita adalah orang berdosa, tetapi Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus berkenan memberikan rohnya yang kudus berkuasa di hidup kita. Agar kita, saudaraku, boleh hidup di dalam kehendaknya. Itulah sebabnya Yesus, saudaraku, mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Menolong kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Mari kita lihat ayat yang dijanjikan oleh Yesus bagi kita. Menjadi kekuatan, menjadi kegirangan, menjadi sukacita. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Sungguh Yesus sangat mengasihi kita. Dia tahu betapa lemahnya kita tanpa kuasa Roh Kudus itu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar kehendaknya. Oleh sebab itu, mari saudara kekasih, tetaplah kita rindukan agar Yesus yang Maha Kuasa berkuasa di dalam kehidupan kita. Rohnya yang kudus mengambil alih seluruh kehidupan kita. Maka hari lepas hari hidup kita diperbaharui sampai seturut dengan kehendaknya. Terima kasih kepada Allah Bapa, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Roh Kudus yang mengajar kita pada saat ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku, kita akan masuk di dalam penyembahan kita, yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Lewat pujian kita, Engkaulah Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh mendapat pengajaran pada malam hari ini. Bahwa segala kuasa telah Engkau berikan di dalam Yesus, baik di sorga dan di bumi, untuk menjadi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadikan kami menjadi umat kepunyaan-Mu, yang berhak untuk menerima hidup yang daripada-Mu. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami seluruh sidang jemaat-Mu, memperingati ibadah penantian Roh Kudus, yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus untuk menolong, untuk memperbaharui seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, inilah kami sidang jemaat-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua, bersatu hati kami pada saat ini, tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, sebab kami lapar dan haus akan kebenaran itu yang membenarkan kehidupan kami. Kami lapar dan haus dan butuh kuasa yang Engkau punya itu ya Tuhan Yesus. Alirkanlah itu di dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah semua hidup kami umat-Mu di tempat ini, walaupun kami terpisah ya Tuhan, kami boleh mendengarkan pengajaran-Mu di rumah kami masing-masing. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Kami terima kuasa itu pada saat ini, yang memperbaharui seluruh kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus yang ajaib dan sempurna, yang Engkau janjikan menyertai bahkan tinggal di dalam hidup kami. Itulah suatu pribadi yang menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tetaplah kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh Bapa memiliki suatu kehidupan yang benar-benar bergaul karib dengan Engkau di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Hari lepas hari kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah Bapa. Di dalam terang Tuhan Yesus kami boleh berjalan, sehingga oleh kuasa-Mu kami boleh mendapat hidup yang Engkau perkenankan. Terima kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu kami serahkan kepada-Mu. Mulai dari Ibu Gembala sidang kami, Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya. Seluruh para pengerja-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang terkecil sampai yang tertua, kami tunduk di hadapan-Mu pada saat ini. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Roh yang penuh kuasa, yang dapat mengajar kami, mendidik kami, menuntun dan mengingatkan, bahkan menginsapkan kami Tuhan hari lepas hari, sehingga hidup kami benar-benarlah boleh tetap bertahan di dalam segala keadaan, menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang mau diajar dan diperbaharui. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jalannya ibadah-ibadah yang kami lakukan, terutama ibadah doa 10 hari kami, sampai ke hari berikutnya Tuhan, sampai kami memperingati hari turunnya Roh Kudus. Biarlah kuasa itu dipenuhkan di hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam seluruh jalannya pelayanan yang Tuhan perkenankan, terutama di dalam doa 10 hari ini, agar setiap hari Tuhan, setiap kami boleh berkumpul bersama,
kami boleh dipuaskan. Dan oleh kuasa itulah kami boleh kuat di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kepadamu, sidang jemaatmu. Oh Tuhan, ada yang sakit ya Allah, sakit secara jasmani dan secara rohani. Oleh sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu ya Allah, bagimu tiada yang mustahil. Jamalah Tuhan, jamalah, pulihkanlah semuanya yang sakit, terutama adik kami Michael Tuhan. Demikian juga Bapak Sembiring dan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di daerah Tanah Tinggi, Johar Baru sekitarnya. Demikian yang ada di Halim dan sekitarnya, di daerah Keranji dan sekitarnya. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang percaya kepadamu, yang ikut bergabung dengan kami di dalam ibadah malam hari ini. Tangan Tuhanlah yang berkuasa di hidup kami, memimpin kami kepada seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah firman yang telah kami terima itu menjadi ingat-ingatan bagi kami. Oh haleluya, haleluya bagimu Tuhan Yesus yang tetap mengasihi kami. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Tolong Tuhan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan mereka hikmat, marifat, kebijaksanaan yang dari sorga. Biarlah ada bagi mereka akal budi yang daripadamu Tuhan. Sehingga para pemerintah kami sanggup mengatasi setiap permasalahan yang hadir di dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Oleh sebab itu, pulihkanlah keadaan resesi ekonomi yang sedang melanda bangsa kami. Sakit penyakit melalui COVID-19, pulihkanlah Tuhan. Demikian Bapa, saudara-saudara kami yang mengalami dampak daripada bencana alam, biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan bahwa segala sesuatunya ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus bangsa kami dari Sabang sampai Merauke dengan kuasa damai sejahtera-Mu, sehingga oleh kuasa-Mu Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami puji, kami muliakan Engkau kekal selama-lamanya. Engkaulah Raja kami, penguasa di hidup kami. Kasihani kami Bapa, kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.